Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani rahimakumullah, alhamdulillah nashkurullaha ta'ala ala kulli ni'matihi. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmatnya. Pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya ba'da salatis subuh, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tafsir dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Dan pembahasan kita telah sampai terakhir di ayat yang keberapa? Ke-16. Maka kita masuk ke ayat yang ke-17. Qabla an wasila darsana fi tafsir al-Quran fi tafsir al-juz' amma min kitab Tashil li Ta'wil Tanzil al-ahsan alaina fil muraja'ah min darsil akhir, yakni ma barahinu al-bahth min awal suratin naba min amma yatasaalun hatta jannatin al-fafa. Apa dalil-dalil yang menunjukkan tentang al-ba'ats, yakni adanya hari berbangkit. Itu terakhir ya. Kata muallif atau syekh di sini ada 4 istidlal. Ya, arba'u istidlalat 'alal ba'ts, terhadap benarnya hari berbangkit. Ditunjukkan dari mana? Yang pertama, bi khalqis samawati wal ardh. Mana syahidnya? Pada ayat mana? Iqra. Iya, asbab. Jadi dalilnya pada alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Dan demikian juga pada ayat wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ini menunjukkan tentang al-istidlalu 'alal ba'ts, yakni bi khalqis samawati wal ard. Ya, min ayah alam naj'alil arda mihada wal ayah wa banaina fawqakum sab'an shidada. Tsani al-istidlalu 'ala al-ba'ts. Apa yang kedua? Bi ihya'il ardi, yakni ba'da mautiha, bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Ini sebagai dalil tentang benarnya hari berbangkit dengan dihidupkannya kembali bumi yang sudah mati. Ya, bumi yang sudah mati. Mana dalilnya? Dari surah An-Naba maksudnya, yang sudah kita bahas dari awal sampai wa jannatin al-fafa. Mana syahidnya? Pada ayat yang mana? Bi ihya'il ardi ba'da mautiha wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Baik. Kemudian yang ketiga, al-istidlalu al-ba'ts bi khalqil insan. Ini pada syahid yang mana?
Ya, wa khalaqnakum azwaja. Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan kembali manusia setelah dimatikan, maka ia mampu karena dia yang menciptakan awalnya, maka lebih mudah untuk mengulangi penciptaan itu. Yang terakhir yang keempat kata Syekh, al-istidlal al-ba'ts bi ihya'il mauta, ya, bi ihya'il mauta fid dunya kama yaqa' dzalika fi yani ahdin al-anbiya qabla hadza, yani min ayah faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta kadzalika yuhyillahul mauta. Atau min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da naumihi, yani alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Baik. Nuwasil dari sana, yakni min hadzal kitab Tashil li Ta'wil Tanzil. Ini qala Allah Ta'ala inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumul fasl. Ya, sambil nanti kita lihat di sini beberapa makna dari beberapa kalimat. Ya, bisa antum lihat di bawahnya, yaitu soal uzkur ma'ani hadhil kalimat miqatan afwajan, ya, saroban mirsadan littaghina ma'aban labithina ahqaban bardan hamiman ghassaqan wifaqan layarjuna dan kidzaba. Taib. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna kama araftum, sebagaimana yang sudah kalian ketahui, yang kita ketahui bersama, inna adalah harfu ta'kid atau harfu taukid, ya, sebagai penguat, huruf penguat. Inna dalam pembentukan kalimat dengan menggunakan inna ini biasanya litolab atau tolabi, atau biasanya untuk ingkari, sebagaimana disebutkan oleh ahlul lughah bahwa inna ini terkadang mengandung makna tolabi, tuntutan supaya tidak ada keraguan, atau terkadang maksudnya untuk mengingkari, ya, untuk mengingkari. Sebagaimana inna yawmal fasli kana miqata, ini sebenarnya adalah untuk pengingkaran terhadap keyakinan orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kufar, keraguan mereka dengan hari berbangkit. Sehingga untuk mengingkari keraguan mereka tersebut, maka digunakanlah inna yaumal fasli kana miqata, ya, dengan menggunakan inna. Sama seperti seorang mengatakan Zaidun qaimun. Nah, kalimat ini kan hanya sebatas ibtidai saja, untuk permulaan. Zaid berdiri. Tapi kalau sudah menggunakan inna Zaidan, ya, inna Zaidan qaimun, sungguhnya Zaid, ya, berdiri, maka ini sudah ada penguat untuk menghilangkan keraguan. Tapi terkadang dia dipakai untuk mengingkari sesuatu. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasl, hari, yaum itu hari, al-fasl seperti yang pernah kita singgung juga, al-fasl artinya pemutus. Ya, artinya pemutus, sehingga dikatakan dia fasl, kelas yang memisah-misah, satu kelas 2, kelas 3, yang memisah pembahasan 1, pembahasan 2, al-faslul awal, al-faslul tsani, al-faslul tsalits, dan seterusnya. Ya, dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia ketika mereka di dunia. Al-fasl ini asal muasalnya dari kata fasala yafsilu, ya, fasala yafsilu, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah As-Sajdah, inna rabbaka huwa yafsilu, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna rabbaka huwa yafsilu, sesungguhnya dialah Allah Rabb kamu, inna rabbaka, sungguhnya Rabbmu ya Muhammad, huwa yafsilu bainahum, dialah yang akan memutuskan di antara mereka.
nanti pada hari kiamat. Jadi yaumul fasl ini yang dimaksud adalah yaumul kiamah. Hari yang memutus antara kehidupan dunia dan kehidupan ya berikutnya. Jadi sudah diputus yaumul fasl. Sehingga yaumul fasl yang dimaksud di sini adalah yaumul kiamah, dan nanti akan ada tafsirannya pada pembahasan berikutnya. Jadi ini dimaksud dengan inna yaumal fasli. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu atau yaumal fasl kana miqata. Ya, ini akan miqat. Miqat sebagaimana yang sudah kita ketahui merupakan batasan waktu. Di sini disebutkan oleh beliau al-kalimah. Coba lihat dalam diagramnya ataupun tabelnya. Miqatan, kata beliau di sini, muaqqatan bi ajalin ma'dudin. Ini muaqqat itu sesuatu yang terbatas, dibatasi dengan ya waktu tertentu. Muaqqatan bi ajalin ma'dudin, terbatas dengan waktu yang sudah ma'dud, yang sudah dihitung, sudah ditentukan. Itu namanya miqat, batasan. Ya, batasan. La yuzadu alaihi wala yanqusu minhu wala ya'lamu waqtahu illallahu. Ini maknanya sesuatu yang tidak ditambahi lagi padanya dan tidak lagi berkurang. Jadi memang sudah itu ketentuannya. Jadi sungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan, miqatan, sudah ada ketentuannya. Tidak akan bertambah sedetik pun dan tidak akan berkurang waktunya. Jadi sudah ditentukan dan sudah dibatasi, enggak akan bergeser waktunya. Itu maksudnya. Wala ya'lamu waqtahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yaumul fasl ataupun yaumul qiyamah. Ya, inna yaumul fasli kana miqata. Wa qila, ada yang mengatakan miqatan li ijtima'i kullil khalaiq. Yang dikatakan miqat di sini maksudnya yakni waktu yang sudah ditentukan untuk berkumpulnya seluruh makhluk-makhluk. Ya, ini miqat yang dimaksud miqatan li ijtima'i kullil khalaiq. Jadi waktu yang sudah ditentukan untuk berkumpulnya seluruh makhluk, dan tidak hanya manusia, hewan-hewan buas pun nanti akan dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa qila, ada yang mengatakan miqatan lima wa'adallahu minats thawabi wal iqab. Ada yang mengatakan juga makna miqat di sini ini terhadap apa yang telah Allah Ta'ala janjikan berupa pahala ataupun balasan, itu sudah ditentukan. Ada miqatnya, ya, ada waktu. Miqat ini merupakan istiqaq ataupun tasrif dari waqata yaqitu, waqtan, waqitun, mauqutun, ya, qit la taqit, ya, mauqitun, miqat, ya, miqat sama seperti wa'ada ya'idu. Ya, wa'dan, wa'idun, mau'udun, id la ta'id, mau'idun, mi'ad. Ya, ada mi'ad. Taib. Ini dia merupakan tasrif dari miqat. Nah, inna yaumal fasli kana miqatan. Kemudian ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ini pada hari ditiupkan sur. Nanti akan ada tafsiran juga makna sur. Ini sangkakala, trompet, korn yang berbentuk seperti tanduk. Ya, fis-sur. Yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja, maka kalian datang dalam keadaan afwaja. Apa itu afwaja? Kata beliau di sini afwajan jama'atun. Ya, ini berjamaah. Jamaah ya maknanya banyak, maksudnya berjamaah, tapi dari sisi bentuk kalimatnya mufrad. Ya, mufrad. Kemudian dia dijamak lagi dengan jamak muannats salim, jamaat, ya. Jamaat itu makna afwajan, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Jadi fatatuna ini dari kata ata ya'ti, ta'tuna. Ya, kalian datang pada hari itu, pada hari ketika sudah ditiupkan sangkakala, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Kalian datang dalam keadaan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berjamaah. Ya, nanti akan ada tafsirannya, jarak satu jamaah, kemudian datang jamaahnya lagi, satu rombongan, kemudian rombongan datang lagi. Nah, ini ada
tafsiran dari para ulama tentang jarak satu rombongan dengan rombongan yang lainnya nanti insyaallah. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya yang ke-19, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futiha ini fi'il majhul ya, bina lil majhul, fi'lul madhi lil bina'il majhul. Wa futihatis sama' dan langit terbuka. Ya, sebagian mentafsirkan bahwasanya makna futihatis sama' di sini terpecah ya. Jadi langit pada waktu itu ketika ditiupkan sangkakala terpecah. Jadi terbuka dia. Wa futihatis sama' pecah. Ya, wan syaqqatis sama' dan langit-langit itu pecah. Abwaban, namun dia fakanat ya, wa futihatis sama'i fakanat abwaba. Fakanatis sama' taknisnya di situ sebagai isim kana yang domir ya, mustatir takdir huhiyat kembali kepada sama, karena sama dimasukkan ke dalam muannas, ke dalam nama perempuan ya, dia dimasukkan ke dalam nama perempuan yang majazi. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan terbukalah langit, langit-langit itu terbuka. Fakanat abwaba, dan adalah langit itu memiliki pintu-pintu. Abwab itu jamak dari bab, pintu. Jadi pintu itu ada langitnya. Pintu ada langitnya. Langit itu ada pintunya. Ya, pada langit itu ada pintu-pintu. Baik itu langit yang terdekat dengan kita, yakni langit dunia, ataupun sampai kepada langit-langit yang berikutnya. Abwaban, ini tidak menunjukkan satu pintu langit itu ya, ada setiap langit ada pintunya. Jadi ada beberapa pintu. Itu bisa kita lihat pada kisah-kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Isra Mi'raj, maka di sana beliau sedikit menceritakan tentang perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam yang meminta dibukakan pintu dari yang terdekat dengan dunia ataupun pintu langit dunia. Ya, ila sama'id dunia. Ada namanya sama'ud dunia, maksudnya bagian langit yang paling dekat dengan dunia, langit pertama bahasa kita. Ya, langit pertama, dua, ketiga dan seterusnya. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam bercerita ya, bersama dengan Jibril, beliau mengatakan arajabi ila sama'id dunia. Jibril naik bersamaku kepada ila sama'id dunia, ke langit dunia. Ya, faqala Jibril, kemudian Jibril mengatakan iftah, buka, kata dia. Faqala al-khazin, berkata khazin, yakni khazinus sama'id dunia, berkata penjaga pintu langit yang ada ya dekat dengan dunia. Dia pun berkata, man, siapa? Jibril. Hal ma'aka ahadun, apakah ada seorang bersamamu? Naam, kata Jibril. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka, dibuka. Terbuka pintu langit yang terdekat dengan dunia. Maka alauna ila sama'id dunia, maka naiklah kami, katanya, naik melewati ya langit pertama. Maka di langit pertama itu dia dapati seorang laki-laki yang dimaksud di situ Nabi Adam alaihi salam dalam riwayat tersebut. Baik, demikian. Ya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit-langit itu terbuka, fakanat abwaba, sementara langit-langit itu memiliki pintu-pintu. Di sini abwaban tidak disebutkan dalam syarah kalimatnya, namun abwaban yang masuk adalah pintu. Jadi langit itu punya pintu. Ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza dakhala syahrul ramadan futihat ya abwabus sama. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit. Ya, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu jahannam, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ya, wa suyyira aslinya sama seperti wa futiha. Aslinya fataha, futiha. Allah maksudnya yang membuka ya, fatahallahu sama. Allah yang membukalah langit, futihatis sama. Wa suyyirat dari sayyara, memperjalankan. Siapa yang memperjalankan gunung-gunung, yang memperjalankan awan dan seterusnya, nanti ini Allah tabaraka wa taala. Ya, sayyara dari kata sara yasiru, sehingga disebut sayyarah. Kenapa? Karena dia ya alat untuk berjalan. Sayyarah dari kata saro yasiru. Ya, sayyarah memperjalankan. Wa suyyiratil jibal,
Dan pada hari itu ketika ditiupkan sangkakala, al-jibal, ini jamak dari jabal, jabalun, apa jamaknya? Jibalun. Ini akan diperjalankan. Jadi bergerak. Gunung-gunung itu bergerak. Padahal kita ketahui bersama, ya, gunung itu dijadikan sebagai pasak. Sudah kita bahas ya? Sudah atau belum? Nah, apa dia disebut dalam ayat awal-awal surah An-Naba? Kami jadikan gunung itu sebagai apa? Apa bahasanya? Autad, ya, watdun atau autad, pasak, watdun. Ya. Ini alladzi yudaqqu fi syai', yang dipasak, yang ditokok, dipukul pada satu benda sehingga dia menahan sesuatu yang lainnya. Taib, wasuyiratil jibal, dan gunung-gunung itu apabila diperjalankan, maksudnya bergerak. Jika ditiup sangkakala, kemudian gunung-gunung itu bergerak. Ya. Jadi mental ke sana kemari, gunung yang seharusnya jadi pasak untuk penahan bumi kemudian tercabut, maka mudahlah goyang ataupun hancur bumi ini. Fakanat saroba, dan pada waktu itu kanat jibal tersebut, gunung-gunung itu bagaikan saroban. Apa kata beliau di sini saroban? As-sarobu huwa ma yarahu ra'i min ba'idin, yakni seorang yang melihat dari jarak jauh, ma yarahu ra'i, dari jarak yang jauh, fayahsabuhu ma'an, dia mengira apa yang dia lihat dari jarak jauh itu adalah air, walaysa huwa bisyai', padahal enggak ada apa-apa. Jadi sampai seperti itu gunung bergerak kemudian ke sana kemari, suyiratil jibal, sampai dia seperti sarop, ya, dia seperti sarop. Nah, maka dalam bahasa Indonesia sarop ini bisa diterjemahkan fata morgana, ya, bisa diterjemahkan sebagai apa? Fata morgana. Jadi kalau apa cuaca kalau panas, ya kan, pernah panas sekali, kemudian terlihat dari kejauhan itu seperti ada air yang bergelombang. Padahal kalau didekati tidak ada apa-apa. Jika didekati tidak ada apa-apa. Ya, fata morgana bilang, tasarab. Jadi seperti itu hancurnya gunung. Suyiratil jibali fakanat saroba. Adalah gunung itu seperti fata morgana. Boom. Subhanallah. Ya, hancur. Tidak memiliki kekuatan sama sekali, seperti fata morgana, sarab. Bisa dilihat tapi dikira air, padahal itu tidak ada sama sekali. Nah, kemudian inna jahannama kanat mirsada. Ayat berikutnya, ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam kanat mirsada. Pada jahannam itu ada mirsad. Ya, ada mirsad, rasada yarsudu, mengintip, mengintai, memonitor, tuh rasada yarsudu. Ya, muraqib, raqaba, yuraqibu, memata-matai, itu makna dari rasada yarsudu. Mirsad, tempat, jadi ismul makan. Jadi pada neraka jahanam itu ada tempat khusus untuk mengintai. Nanti akan ada tafsirannya, maksudnya akan diintai. Jadi neraka jahanam itu punya tempat mengintai, sehingga ketika dia melewati sirat, itu diintai. Jadi antara tafsirannya nanti insyaallah kita bahas, ya. Ini masih secara syarah kalimatnya saja. Jadi ada tempat mengintainya yang memang dia pantas untuk masuk ke neraka jahanam, ada tempat pengintainya karena ada pengait-pengait yang akan narik. Ya, kalalib yang akan menarik-narik orang yang melewati titian sirat itu akan ditarik. Kecuali orang-orang yang memang berjalan dengan cepat dan bisa melewatinya. Jadi ada tempat mengintainya. Nah, ini maksudnya mirsad. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh yang neraka jahanam itu ada tempat mengintainya. Mirsad, dan kata beliau di sini syarah kalimat, dzatu rasdin wa taraqqubin. Ini jahannam zat. Kenapa tidak pakai dzu? Ya. Karena zat ini muannas dari dzu. Kenapa? Karena mengikuti kalimat jahannam yang muannas, jadi zat, seperti mar'ah. Mar'ah itu kan ketika digunakan dzu ini bukan pakai dzu tapi zatu. Fasfar bidzatid din, yaitu tidak tunkahul mar'ah li arba, kata Rasulullah. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, limaliha wal jamaliha wal hasabiha walidiniha. Fasfar, pilih, kata Rasulullah.
Wanita yang mana? Zatiddin, zat. Ya, zat ini muannas dari zu. Tapi kalau wanita, ya kita balik saja. Fasfari bidziddin. Zi, zu, za. Sudah kemarin kan? Sudah kan? Ya. Baru dihapus tadi kayaknya saya lihat. Baik. Jadi mirsadan jahannam zatu rasdin wa taraqqubin. Maksudnya jahannam zatu rasdin. Neraka jahannam itu punya, memiliki. Ya, karena makna zat di sini apa? Zu, sahib. Jadi jahannam itu memiliki tempat untuk mengintai. Ya, tempat pengintaian, taraqqub sama mengintai. Rasada syai'a, mengintai sesuatu, yakni taraqqabahu wa tatalla'a ilaih. Itu makna dari rasada syai'. Rasadtu, ya, rasadtuhu. Saya sedang mengintainya. Atau ya, seorang ghazi, seorang tentara sedang mengintai musuh, ya, rasadal ghazi aduwahu, seorang tentara sedang mengintai musuhnya. Nah, ini makna mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Ya, littaghina ma'aba, yakni untuk orang yang tagha. Taghin ini asalnya dari fiil tagha. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Nah, itu dia, tagha. Atau sering disebut dengan taghut, ya, sering disebut dengan taghut. Littaghina ma'aba. Jadi untuk siapa neraka jahanam ini? Inna jahannama kanat mirsada littaghin. Inna jahannama littaghin. Sesungguhnya jahanam ini untuk orang-orang yang melampaui batas. Inna jahannama littaghin. Jadi littaghin jar wa majrur muta'alliq bi, ya, jahannam. Ya, kanat mirsada. Inna jahannam kanat mirsada littaghin. Sesungguhnya jahannam ini punya tempat mengintai untuk siapa? Untuk orang-orang yang, ya, melampaui batas. Yang punya watak tughut, melampaui batas, tughyan, tagha yatgha. Baik. Taghin ini dari isim fa'ilnya. Taghin. Ya, taghin. Kalau dia al-ismu bin nazar ila bunyatihi, ini masuk dari apa nih? Taghin, qadin. Pernah dengar itu kan? Qadin. Jadi kalau tanpa alif lam itu kan sudah jamak. Kalau dia mufrad dia kan taghin. Qadin. Ini tanpa alif lam, tapi kalau dia digunakan alif lam maka akan terlihat dia. Sama seperti al-qadi. Kelihatan dia kan? Kalau tanpa alif lam taghin, qadin. Isim manqus namanya. Ya, isim manqus. Ditaghin. Maka ketika dia dijamak mudzakkar salim taghin. Ya, atau taghun. Taghun. Ya, atau taghin, sama taghun atau taghin karena dia pakai li harfu jar itu untuk kepemilikan. Lit taghin, li at-taghina ma'aba. Baik. Inna jahannama kanat mirsada lit taghin. Apa di sini kata beliau? Tasy' at-taghun. Ya, taghun, kenapa dia baca taghun? Karena kembali kepada, ya, asalnya marfu dia, taghun. Dia jadi taghin karena masuk lamnya tadi, li taghin. Misalnya muslimun, kalau antum masukkan untuk siapa ini? Untuk kaum muslimin. Lil muslimin gitu dia. Jangan bacanya lil muslimun lagi tapi lil muslimin. Itu cuma i'rabnya saja, ya. At-taghun, apa kata beliau? Humul ladzina taghaw fid dunya. Seperti disebutkan alladzina taghaw fil bilad, ya, taghaw fil bilad, yang melampaui batas di bumi ini, di negeri-negeri. Humul ladzina taghaw fid dunya, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas di dunia. Wa tajawazu hududallah, yang melampaui batas pada
hukum-hukum Allah tabaraka wa taala, istikbaron 'ala Allah, bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mereka lah neraka jahanam tersebut yang memiliki ya tempat-tempat untuk mengintai. Lit-taghina ma'aba. Ma'aba yakni marja'an, manzilan, ma'wa sama. Ini marja'an, menjadi tempat kembali, manzil tempat singgahnya mereka. Jadi jahanam itu sebagai tempat singgahnya, tempat kembalinya, ma'wa ya sama maknanya itu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melampaui batas. Itulah neraka jahanam atau jahanam tersebut. Baik. Labithina fiha ahqaba, labithina fiha ahqaba. Ya, labithina itu sama seperti sakana yaskunu, makatha yamkuthu. Ya, labisa yalbathu, labitha yalbathu. Artinya apa? Sakana yaskunu, makatha yamkuthu, sakana aina taskun? Tempat tinggal. Ya, sakinun, labithun, makithun. Ini maknanya serupa. Ya, maknanya serupa. Artinya menjadi tempat tinggal. Labithina maksudnya sakinina, mereka tinggal di sana. Itu menjadi tempat tinggal mereka. Lit-taghina ma'aba, labithina fiha. Mereka akan tinggal. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim lagi ya. Labithina fiha. Fiha hak kembali ke mana? Ke jahanam tadi. Mereka akan tinggal di neraka jahanam tersebut ahqaba. Ya. Labithina kata beliau sini makithina sama, maka sayamkusu. Aina tamkus. Kalau ada yang tanya begitu, aina tamkus itu sama seperti dia bertanya aina taskun. Ya. Aina labista, di mana tinggalnya? Ya, aina sakanta, aina makasta, sama. Itu maknanya. Labithina makithina, tinggal. Taib, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal. Labithina ini apa i'rabnya di sini sebagai lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Bisa ataf bayan, bisa juga hal dari isim fa'il. Ya. Bisa hal dari isim fa'il lit-taghina. Ya, jadi mereka tinggal di sana. Keadaan mereka, hal mereka, kondisi mereka tinggal di neraka jahanam dalam keadaan ahqab. Labisina fiha ahqab. Ahqab ini sendiri ahqaban al-huqbu. Al-huqbu muddatu zamaniyah tawilah. Ahqaban itu merupakan jamak. Bentuk mufradnya al-huqbu, huqbun. Nanti kita lihat tafsirannya. Yang penting huqbu ini adalah muddatu zamaniyatin tawilatun. Masa waktu yang panjang. Huqbun ini adalah ukuran waktu yang panjang. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan sekian ratus tahun dan seterusnya. Jadi mereka tinggal di dalam neraka jahanam itu ahqaban. Maksudnya apa? Berabad. Ya, berabad-abad lah diterjemahkan. Ya, karena satu huqbun itu ada khilaf kalangan para ulama. Satu huqbun itu ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan sekian tahun. Ya, ahqaban dalam bentuk jamak berarti apa? Berlipat-lipat tahunnya enggak tahu. Sementara satu hari di sisi Allah tabaraka wa taala insyaallah berapa tahun yang kita rasakan? Ya, ribuan tahun. Nah, kalau sekiranya mereka ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun, tidak tahu sampai berapa lamanya, abad berabad-abad lama, ya. A'udzubillahi min adzabi jahannam wa adzabin nar. Baik, ahqaban. Jadi demikian. Labithina fiha ahqaban. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam itu lama sekali, ahqaban. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. La yazuquna. Zaqa yazuqu, mencicipi. Ya kan? Zaqa yazuqu, mencicipi, merasakan. Zuq hadza ta'am, misalnya begitu, cicipin makanan ini. Jadi la yazuquna fiha, mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam itu bardan, kesejukan. Kalau secara terjemahannya, wala syaraban, dan tidak merasakan minuman.
Ya, la yazuquna fiha bardan. Kata beliau di sini bardan, lihat di tabelnya. Bardan kata beliau, huwa ma yubarridu au yubridu ajwafahum wa qulubahum. Jadi katakan bardan ini sesuatu yang bisa mendinginkan rongga mereka ataupun hati mereka, bagian dalam tubuh. Ini dikatakan bard. Jadi sesuatu yang menyejukkan, yang bisa menyejukkan bagian ajwaf, jauf, rongga-rongga dalam tubuh, qulub, yang bisa menyejukkan hati. Biasanya kan kalau minum yang air seger kan begitu ya. Nah, mereka enggak merasakan itu. La yazuquna fiha, mereka fi jahannam la yazuquna barda. Enggak merasakan kesejukan tadi. Ya, dan dapat minuman. Kalaupun ada minuman di sana ya bukan minuman yang segar, alhamdulillah. Ya, insyaallah. Wala syaraban, demikian juga mereka ya tidak merasakan minuman. Dalam satu ayat disebutkan Allah Ta'ala berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Jadi mereka minta air sama penduduk surga. Ya. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Pada waktu itu penduduk neraka manggil-manggil penduduk surga, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, afidu alaina minal ma'. Siramkanlah air kepada kami, siramkanlah. Ya, minal ma' ini min sini min tab'idiyah. Min yang menunjukkan ya dikit sebagian ajalah, enggak usah banyak-banyak. Afidu alaina minal ma'. Siramkanlah kepada kami wahai penduduk surga, siramkan kepada kami ya sedikitlah dari air, sebagian dari air, siramkan sebagian dari air surga. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, mereka minta air. Ya, an afidu alaina minal ma' atau mimma razaqakumullah, atau apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian berupa makanan surga, coba kirimkan, lemparkan dikit. Ya. Siramkan kepada, afidu maksudnya siramkan, sub. Ya, afidu maksudnya subbu alainal ma', ya ahli jannah, siramkan kepada kami air panas. Jadi mereka tidak merasakan itu, la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Ini kata beliau bardan. Ada yang menyebutkan makna bardan di sini huwa ma yubridu ajwafahum wa qulubahum. Wakila ada yang mengatakan huwa bardur rih, yakni sejuknya hembusan angin. Nah, itu tidak mereka rasakan. Ya, mereka tidak merasakan sejuknya hembusan angin. Di mana itu dirasakan oleh penduduk surga. Antum mungkin pernah merasakan bagaimana sebuah tempat atau ruangan yang tidak ada angin. Bagaimana rasanya? Zamharir. Itu namanya zamharir. Sumpah panas kan gitu ya. Itu zamharir, panas. Ya, itu dia. Jadi enggak ada angin berhembus. Apa kita bilang itu? Sumuk, pengap, ya. Nah, itulah dia. Enak atau tidak itu? Tidak enak. Itu tidak mereka rasakan. Bardan itu masuk dengan makna itu. Ya, ini ada yang mengatakan bar di sini adalah huwa bardurri. yakni la yazuquna bardarri, mereka tidak merasakan ya sejuknya hembusan angin di dalam neraka jahanam. Wakila al-muradu bil bard an-naum. Ada yang mengatakan juga yang dimaksud dengan al-bard dalam ayat ini an-naum. Mereka tidak merasakan enaknya tidur. Capek terus, hidup terus. Sebenarnya mereka pengen tidur aja karena tidur kan enggak kerasa kan gitu ya. Iya, enggak merasakan sesuatu. Ada sebagian orang dijadikan tidur itu sebagai terapi untuk ya permasalahan. Susah betul sumpuk apa? Udah tidur aja, karena gitu kan? Tidur aja sudah. Nanti mudah-mudahan dapat wangsit waktu mimpi kan begitu. Ya, biasanya jadi tempat pelampiasan untuk menghilangkan kepenatan ya ataupun ya banyaknya masalah. Taib. Jadi ada yang mentafsirkan bahwasanya makna bar di sini naum. Ya, seperti disebutkan di sini qala syair ya barodat marashifuha alayya fasaddani anha wa an qublatiha al-bard. Ya, ini syair ini. Qala Tabari rahimahullah, berkata Imam Tabari rahimahullah, "Wan naumu in kana yubarridu ghalilal 'atash." Kata Imam Tabari bahwasanya naum itu ya, dia akan mampu menghilangkan ghalilal 'atash.
haus yang sangat berat. Ya, kalau sudah haus yang sangat berat itu, maka bisa dihilangkan dengan naum, tidur. Itu sehingga ada sebagian ahlul ilmi memaknai bard di sini la yazukuna fiha bardan, yakni naum. Kenapa? Karena tidur itu bisa menghilangkan haus juga. Misalnya sudah kehausan, enggak ada air, tidur. Itu akan hilang hausnya. Ya, itu akan bisa menghilangkan haus. Sehingga itu kata beliau, wan naum in kana yubarridu ghalilal atash faqila lahu min ajli dzalika al-bardu falaysa huwa bi ismihil ma'ruf. Ya, maka ada yang mengatakan juga dengan sebab itu al-bardu ya falaysa huwa bi ismihil ma'ruf, sehingga bukanlah dia yang dimaksud dengan nama yang sesuai dengan urfnya. Jadi bukan bard yang dimaksud di situ harus dingin, ya, harus sejuk, tapi bisa dimaknai dengan tidur. Wa ta'wilu kitabillahi 'alal aghlab min ma'rufi kalamil arab duna ghairih, dan mentakwilkan kitab Allah biasanya itu dari kebiasaan kalamnya Arab, dari kebiasaan bahasa Arab, bukan selainnya. Maksudnya kalau sekiranya ada ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin tidak kita dapati penjelasannya secara rinci di dalam hadis, ya kan? Maka kalimat Al-Qur'an tersebut untuk memahami maknanya harus dikembalikan kepada kalam Arab. Harus dikembalikan ya kepada orang Arab, bukan dikembalikan kepada orang Batak. Karena ya lain lagi bahasanya kan begitu ya. Jadi dikembalikan kepada orang Arab. Sehingga demikian. Jadi tidak boleh sebenarnya kita sendiri orang Indonesia secara seenaknya saja mentafsirkan Al-Qur'an. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa ya Madura, bahasa yang lainnya. Itu bukan bahasa kita. Sehingga enggak boleh kita sembarangan ya untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, harus dikembalikan kepada bahasa Arab itu sendiri. Paham ya? Harus kembalikan bahasa Arab itu sendiri. Ya, sehingga mungkin datang satu bahasa dari suku kita masing-masing. Mungkinkah misal saya bahasa Batak begitu, saya sebutkan satu kalimat. Ya, saya sebutkan satu kalimat. Mungkinkah itu ditafsirkan oleh orang yang mungkin dari suku yang lain, Bugis, Madura, Jawa? Enggak mungkin. Harus dikembalikan kepada pemilik suku itu sendiri. Ya, demikian yang lainnya. Nah, demikian juga Al-Qur'an ini, karena Allah Ta'ala turunkan dengan menggunakan bahasa Arab, kembalikan kepada kalam Arab. Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wakil ada yang mengatakan la yatanaffasuna hawaan baridan yubridu ajwafahum. Ada yang mengatakan makna bardan di sini la yazukuna fiha bardan, yakni mereka tidak bisa menghirup hawa yang sejuk. Ya, la yatanaffasuna hawaan baridan, mereka tidak bisa menghirup hawa yang barid, hawa yang sejuk, yang dingin itu enggak bisa mereka dapati. Yang bisa apa? Yubridu ajwafahum, yang bisa menyejukkan rongga tubuh mereka. Taib, ini dia. La yazukuna fiha bardan wala syaraban. Demikian juga syarab. Syarab ini maksudnya minuman. Ya, mereka tidak merasakan minuman di sana. Kalaupun ada minuman di sana, maka minumannya itu, nah ini dia, ya, minum yang hamim. Minuman yang panas. La yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Nah, hamim, apa itu hamim? Al-hamim huwa syarab. Nah, ini dia, sama. Jadi dia na'at. Ya, na'at. Ada yang mengatakan juga illa di sini karena dia sudah disela-selai oleh illa, dia hanya badal dari syarab. Ya, la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa syaraban, ya, hamiman wa ghassaqan, illa syaraban hamiman. Mereka tidak mendapati atau tidak merasakan minuman kecuali minuman hamim. Maka di sini beliau mengatakan al-hamim huwa syarab. Al-hamim huwa asy-syarab alladzi intaha harruhu wa hamwuhu wa balagha a'la darajati hararatihi. Jadi dikatakan al-hamim adalah minuman yang mencapai titik panas tertinggi. Intaha harruhu. Intaha itu kan artinya penghujung. Jadi memang titik panas yang paling tinggi yang diberikan kepada mereka yang ada di dalam neraka jahanam, litaghina labisina fiha. Jadi orang-orang yang ada dalam neraka jahanam, ya mereka tidak akan merasakan kesejukan bardan, tidak merasakan naum juga, ya, dan tidak merasakan syarab kecuali syarab yang
hamim, yakni yang sangat-sangat panas, yang mencapai panas tertinggi. Alhamdulillah, paling tinggi ya. Jadi neraka jahanam itu merupakan derajat panas yang tertinggi. Jadi sangat-sangat panas sekali. Ini kata beliau. Ya, intaha harruhu wa hamuhu, sama hamuhu itu seperti hamu syams. Antum bisa mengatakan hamu syams. Ya, bukan iparnya matahari. Rasulullah juga menyebut ipar dengan hamu, ya atau tidak? Iya, panas kata Rasulullah. Hamu, ipar itu panas. Jadi jangan hati-hati. Ipar itu panas. Ya, hamu syams. Itu maksudnya hamim. Intaha harruhu wa hamuhu wa balagha a'la darajati hararatihi, yakni mencapai derajat panas yang a'la, yang paling tinggi. Itulah dia hamim. Ya, itulah dia hamim, yang apabila diminum yashwil wujuh. Kalau diminum yashwil wujuh, syawa yashwi. Apa maknanya? Lahmul mashwi. Antum sering bilang itu. Apa artinya? Gosong, ya. Bakar, kan gitu. Lahmul mashwi, daging panggang. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Wa iyastaghitsu, dan ketika penduduk neraka itu beristighatsah, tolong, kata mereka, air. Ya penduduk surga, air, tolong air, panas. Istighosah mereka, subhanallah, istighosah. Yughasu, kata Allah Subhanahu wa taala, ditolong mereka. Yughasu. Akan tapi yughasu bimada? Bima'in kal muhl. Ya, dengan air yang sifat air itu seperti muhl. Apa itu muhl? Yashwil wujuh. Kalau diminum rontok wajahnya, bakar, gosong. Kalau diminum gosong ini. Baik. Itu dia, ikhwani rahimani rahimakumullah. Itulah hamim, itu panas sekali. Ya, illa hamima wa ghassaqa. Apa ini ghassaqa? Kita lihat. Ghassaqa ghusalatu ahlin nar. Air sisa penduduk neraka. Ya, ghusalah itu air sisa. Ghusalah itu beda ghassalah sama ghusalah ya. Ghassalah itu mesin cuci, ghassalah. Ya, ghassal. Ya, sighah mubalaghah, yang banyak mencuci, ditaruh tak marbutah karena yang biasa mencuci perempuan. Wassalah, jadi mesin cuci. Tapi jangan bilang istri mesin cuci ya. Baik, ghusalatu ahlin nar. Kalau antum cuci baju kemudian peras, pernah gitu enggak? Ya, cuci baju, peras, kecuali sekarang kayaknya enggak meras lagi. Kalau dulu nyuci itu peras. Kan ada sisa air cuciannya, itu ghusalah namanya. Ghusalatu ahlin nar, yakni perasan keringat, nanah, darah penduduk neraka. Itulah yang akan menjadi minum mereka. Nanti akan ada khut, akan ada parit-parit yang akan mengalirkan. Ya, ghusalah ahlin nar ini sebagai minuman mereka lagi. A'udzubillahi min adzabi jahannam. Ini dia ghassaqah. Ghassaqah ini sebenarnya maknanya bisa ya gelap. Ghassaqah ini bisa bermakna ghassaqah ya ghassaqu mungkin ya wazannya ya, ghassaqah. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, aqimis sholata lidulukis syams. Ya, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam surah Al-Isra itu ya. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat dari liduluki syams, dari tergelincirnya matahari, yakni dari waktu zuhur. Ya, tegakkanlah salat, dirikanlah salat liduluki syams. Liduluki yakni min, bermakna min. Dari tergelincirnya matahari, maksudnya dari waktu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu isya. Wa Qur'anal fajr, nah disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan enggak disebut tadi. Dari tergelincirnya matahari kan zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Allah sendirikan wa Qur'anal fajr, dan bacaan salat
subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, karena khusus memang salat subuh, makanya Rasulullah agak memperpanjang bacaan subuh karena ya lebih banyak malaikat yang menyaksikannya. Demikian. Jadi ini ghassaqa. Ghassaqa secara bahasa artinya muzlim, gelap. Ya, gelap itu artinya. Namun yang dimaksud di sini kata beliau ghassaqan, yakni ghusalatu ahlin nar. Nah, di sini beliau juga memberikan catatan kaki, bisa dilihat ya. Apa kata beliau? Lihat catatan kaki bahwa sahha 'inda Tabari an Ibrahim wa Abi Razin annahu maqala, telah sahih ya dari Tabari, di sisi Tabari, Imam Tabari menyebutkan dari jalur Ibrahim dan Abi Razin, keduanya berkata ghusalatu ahlin nar, bahwa makna ghassaqah adalah sisa-sisa air perasan dari penduduk neraka. Ini air-airnya penduduk neraka. Wa fil lafzin ma yasilu min sadidihim, yakni apa yang mengalir dari nanah-nanah mereka. Sadid itu nanah. Wa rawa Tabari bi isnadin hasanin an Qatadah, demikian juga Imam Tabari meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Qatadah. Apa kata Qatadah? Ma yasilu min baini jildihi wa lahmihi, yakni sesuatu yang mengalir antara kulit dan daging yang sudah terbakar. Jadi kalau daging ini dibakar gimana? Kan ada biasanya mengeluarkan lemak ya. Lepuhnya itu kan ada cairannya. Itu dia. Ya, itu yang dimaksud ghassaqun, kata Imam Qatadah. Ma yasilu min baini jildihi wa lahmihi. Antara kulit ya dan daging yang di dalamnya itu, nah itu ada cairan-cairan. Nah, itu yang dimaksud dengan ghassaqah. Wa qala Tabari rahimahullah, demikian juga Imam Tabari mengatakan rahimahullah, al-ghussaq yakni al-fa'al min qaulihim ghasaqat ainu fulan idza salat dumu'uha, ya seperti ucapan seseorang, mereka berkata ghasaqat ainu fulan, ghasaqat ainu fulan, maksudnya apa? Salat dumu'uha, sala yasilu itu mengalir, sala yasilu itu mengalir ya. Misal seorang mengatakan sala, bukan sa'ala ya, beda ya, sala yasilu, atau seorang mengatakan yasilu atau tasilu lu'abu fulan fi naumihi, lu'ab, ences ya, air liurnya si fulan mengalir dalam pada waktu inda naumihi, ketika tidurnya, itu salah yasilu, ngalir ya. Ghasaqat ainu fulan, jadi kalau antum mengatakan ghasaqat ainu fulan, ghasaqat ainu fulan atau ghasaqat ainuka ya fulan, ya akhi ghasaqat ainuka, maksudnya apa? Matanya itu gelap, hitam. Kenapa? Karena saking banyaknya nangis. Ya kan, sampai kadang hitam gitu ya, karena saking banyaknya nangis. Nah, idza salat dumu'uha, dumu' itu air mata. Jika air mata itu mengalir, maka mata itu akan terlihat menghitam. Ghasaqal jarhu, ghasaqal jurhu idza sala sadiduhu. Dikatakan ghasaqal jurhu, lukanya itu ghasaq, lukanya ghasaq. Kenapa? Karena nanahnya mengalir. Nah, ini dia penjelasan kalimatnya. Baik ya. Kemudian kita lihat lagi pada tabelnya, ghusalatu ahlin nar, ma yasilu min sadidi ahlin nar, yakni apa yang mengalir dari nanahnya penduduk neraka. Wakila innahu zamharir, ada yang mengatakan ghassaqah ini adalah zamharir. Zamharir itu ya tadi panas ya, sumpek gitu ya, apa tadi dia bilangnya, gerah. Nah, itu dia, hawanya panas, hawa panas. Itu makna ghassaqah, gelap. Ya, ini karena hawanya yang sangat panas. Wakila huwa muntin, ada yang mengatakan bahwa makna ghassaq ini adalah muntin, yakni muntin sesuatu yang bau, yang busuk, muntinun. Ya. Jadi air yang busuk. Jadi hamiman wa ghassaqan. Ya, nanti kalau tafsiran rincinya itu ya ada di penjelasan berikutnya dengan tanya jawab oleh beliau. Baik. Jadi ini makna kalimat dari beberapa makna disebutkan oleh beliau. Nah, kemudian illa hamima wa ghassaqah jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang sesuai, wifaqan. Jaza itu balasan, wifaqan yakni muwafiqan li a'malihim, sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, ini makna wifaqan. Jazaan ini kenapa tiba-tiba bisa mansub? Apa ini i'rabnya? Dia mengikuti yang mana ini?
sebagai balasan yang sesuai. Ya, dari fi'il yang mahdzuf ya. Juzu, juzia, juzu, jazaan, maf'ul mutlaq. Ya, mereka dibalas dengan balasan yang sesuai. Nah, gitu ya. Agak nahu dikit lah ya. Yang lainnya aja lah dulu. Apa ya? Juzu ya, atau jaza dia. Jazaan, wifaqon. Jadi ada fi'il jaza yang sudah dibuangkan, di mahdzuf namanya. Enggak perlu disebutkan karena nanti terlalu panjang. Jadi langsung saja jaza au wifaqo. Balasan yang muwafiqon li a'malihim, yang sesuai dengan perbuatan dan amalan mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulunya la yarjuna hisaba. Mereka tidak mengharapkan hisab. Ya, apa maknanya di sini? La yarjuna, kata beliau, la yakhafuna. Mereka enggak takut dihisab. Nah, itu dia ya. Mereka enggak takut dihisab. Itu maknanya. La yatawaqqauna. Tidak merasa khawatir nanti dihisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami sebenar-benar mendustakan. Kidzaban ini masdar ya. Masdar dia. Ya, kadzaba yakdzibu, kadziban, kadzbatan, kidzaban. Ya, ini ada beberapa masdar dari kadzaba yakdzibu. Jadi pengulangan dia. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Jadi sungguh-sungguh mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Ini juga ada fi'il yang mahdzuf. Ahsaina kulla syai'in wa ahsainahu kitaban. Ahsa atau ahsa ya, menghitung. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mau menghitungnya akan masuk surga. Ahsaina. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ini maf'ul bih dari fi'il yang sudah disembunyikan, dihilangkan. Wa kulla syai'in ahsainahu. Segala sesuatu sudah kami hitung, sudah kami catat, sudah kami tulis. Di mana? Kitab ya, yang ada di lauh mahfuz, ada catatan di sana. Fadzuqu, maka kata Allah tabaraka wa taala, maka rasakanlah ya, tadi sama seperti tadi. Zaqa yazuqu, maka rasakanlah oleh kalian. Falan nazidakum illa azaba, kami tidak akan memberikan tambahan kepada kalian kecuali siksaan. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan kidzaba takdziban kabiran. Ini benar-benar mendustai. Baik, jadi ini syarah ataupun makna kalimah terlebih dahulu yang bisa kita bahas pada majelis kali ini. Dan nanti insyaallah kita akan berpindah kepada penjelasan secara tafsirnya yang disebutkan oleh beliau di sini dengan metode tanya jawab ya, soal wal jawab insyaallah. Cukup ya, insyaallah sudah memasuki jam 7 kurang 10. Hakadha insyaallah sanwasil darsana yaum as-sabt at-tali insyaallah. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ayyu'izuna min adzabil qabri wa adzabi jahannam, wa nas'alullaha al-jannah, wa nas'alullaha ayyaj'ala a'malana salihah fil mawazinil hasanah yaumal qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hakadha nakhtim darsana bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.